Sahabat Bawaslu, saya Ella Lumar, dan di episode podcast Bawaslu Jatim kali ini saya kedatangan tamu spesial perempuan pula, Koordinator Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Ibu Dewita Hayu Sinta. Terima kasih Mbak Ella. Ya, apa kabar nih Bu? Baik ya? Baik alhamdulillah. Ya, kalau saya dari raut wajahnya, ini muka-muka bantal kurang tidur karena apa? Karena kita Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bawaslu Kabupaten Kota tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan keterangan tertulis untuk menghadapi perselisihan hasil pilkada untuk 2024. Nah, kenapa harus hadir beliau di sini? Kita menyapa dengan satu tadi Bu Sinta ya, dan lebih akrab. Kenapa harus ada Ibu Sinta pada podcast kali ini? Karena kita tahu bersama bahwa divisi hukum dalam hal ini adalah punggawa untuk membawa bawaslunya masing-masing, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, untuk memberikan keterangan tertulis pada PHP atau perselisihan hasil pilkada di 2024 atas perhelatan pilkada yang baru saja dilaksanakan. Baik, Ibu Sinta, yang pertama ingin saya tanyakan, sejauh ini sampai detik ini, hari ini seperti apa kesiapan Bawaslu Jatim untuk mempersiapkan keterangan tertulis atas beberapa permohonan yang diajukan di MK nanti? Ya. Terima kasih Mbak Ella ya. Jadi memang saat ini tahapan Pilkada 2024 sudah memasuki tahap hampir akhir ya, kan belum penetapan, belum pelantikan gitu. Tetapi ini merupakan tahap yang sangat krusial, di mana saat ini tahapannya adalah PHP. Ya, PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya. Iya. Tapi ini adalah tahapan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang tentu saja tidak semua kabupaten kota itu ada gugatan PHP ya, ada permohonan PHP. Nah, di Jawa Timur sendiri itu ada 28 kabupaten kota yang disebutkan di dalam permohonan pemohon PHP di ada 17 permohonan. Nah, permohonannya ada 17 ya. Jadi 16 itu adalah permohonan untuk pemilihan bupati dan wali kota, dan satu permohonan untuk pemilihan gubernur. Jadi kita ada 17 permohonan se-Jawa Timur yang melibatkan 28 kabupaten kota. Jadi 38 kota yang melakukan pilkada di tahun 2024. Ya, jadi itu yang ya, ini merupakan kerja yang besar buat kita ya, buat Jawa Timur, dan ini menjadi titik yang sangat krusial bagi Bawaslu Jawa Timur, dan juga menurut saya ini kerja yang sangat krusial untuk penyelenggara pemilu ya pada umumnya, karena bagi saya dan juga mungkin bagi teman-teman semua ya, PHP ini menjadi ajang ya untuk kita mempertanggungjawabkan sebenarnya apa yang sudah kita kerjakan selama tahapan-tahapan itu gitu. Jadi kita menginternalisasi nilai-nilainya itu seperti itu gitu. Jadi kita menganggap bahwa PHP ini bukan sekedar kita memberikan keterangan tertulis, membacakan di sidang gitu ya, tetapi ini merupakan ajang kita juga untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik gitu ya, apa sih kinerja kita selama ini. Karena nanti di sidang itu kita akan ada persidangan gitu ya, menjawab dalil-dalil dari pemohon, kemudian juga kita ada live streaming YouTube gitu ya. Bagaimanapun itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri seperti itu. Nah, untuk kesiapan kita sendiri selama ini ya, kita sudah melakukan beberapa tahapan persiapan gitu. Bawaslu RI juga sangat mensupport ya, meskipun Bawaslu RI kan nggak ada pilkada ya, tetapi kan sebagai penanggung jawab akhir pengawasan pilkada, Bawaslu RI juga sudah sejak tanggal berapa ya, sekitar 2021 itu sudah mengumpulkan kabupaten kota se-Jawa Timur dan seluruh Indonesia di Jakarta untuk dilakukan review terhadap bahan awal. Nah, jadi kita sudah membuat bahan awal, yang bahan awal itu kemudian direview oleh Bawaslu RI. Bahan awal itu adalah berupa narasi pengawasan di semua tahapan pilkada.
Nah itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Sejak setiap tahapan selesai kita selalu bikin bahan awal gitu. Nah itu sangat membantu sekali sih. Itu sangat review dari Bawaslu RI itu sangat membantu kita gitu ya, dalam membuat, sangat mensupport lah dalam membuat keterangan tertulis. Dan kemudian saat permohonan itu keluar di tanggal 23-24 kemarin di website MK gitu. Nah itu kemudian Bawaslu RI juga mengguidance kita untuk membuat draft keterangan tertulisnya gitu. Nah itu memang sangat membantu. Nah sebelum kita ke sana, tentu ini merupakan kerja panjang ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong PHP kita nggak bisa ngomong cuma di sini. Tapi bagaimana yang pertama kita mengumpulkan data setiap tahapan ya. Mulai dari tahapan pemungutan data pemilih gitu ya. Itu kita juga sudah kumpulkan data-datanya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu pemohon itu akan mendalilkan apa ya, meskipun ini judulnya adalah PHP perselisihan hasil ya, tetapi ternyata yang didalilkan oleh pemohon itu tidak hanya hasil tapi juga proses gitu ya. Nah proses inilah yang kemudian membutuhkan banyak sekali data-data juga. Nah ini yang kita harus kumpulkan mulai dari awal. Bawaslu Jawa Timur punya rumah data gitu ya, kemudian juga PIC masing-masing tahapan itu juga punya AKP yang sudah tersimpan dengan baik. Nah itu yang kemudian kita semuanya jadikan nanti sebagai alat bukti. Oke. Jadi kalau berdasarkan pengamatan kami nih di luar divisi hukum, bahwa sekalipun lembur yang itu bahwa terjadi untuk ramai oleh bukan kunjungan ya, oleh rapat-rapat internal di divisi hukum juga bersama dengan Bawaslu kabupaten kota gitu, khususnya yang terdampak ini PHP. Ya. Apa sih Bu yang dilakukan oleh divisi hukum ini selama beberapa hari ini gitu? Oh iya, ya betul. Jadi kita beberapa hari ini memang melakukan menyusun ya. Kita sudah dalam proses menyusun keterangan tertulis gitu. Nah, apa yang harus disusun ya, apa yang harus dibuat untuk kita bawa ke persidangan di MK nanti itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah keterangan tertulis. Ya, jadi sifatnya naratif ya, sifatnya narasi. Kita menjawab dalil-dalil setiap pemohon mendalilkan apa ya, kita kemudian memberikan keterangan sesuai dengan dalilnya. Jangan sampai ada yang terlewat gitu kan, kalau Bawaslu RI jangan sampai ada dalil yang kelewatan gitu. Jadi harus kita jawab sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, fakta yang ada di lapangan gitu, yang tugas dan kewenangan juga kewajiban kita sebagai pengawas. Nah ini yang kita buat beberapa hari ini, kita menyusun keterangan tertulis. Nah kemudian keterangan tertulis itu harus ada alat buktinya ya. Setiap kali kita menerangkan sesuatu, maka alat buktinya apa nih gitu kan, buktinya apa, Bawaslu sudah melakukan ini gitu, hasil pengawasannya seperti ini. Nah buktinya apa? Nah itu harus ada namanya daftar alat bukti. Itu hal yang kedua yang kita juga harus siapkan. Daftar alat bukti ini harus sinkron dengan keterangan tertulis yang pertama tadi. Harus sinkron ya. Jadi jangan sampai ada keterangannya nggak ada alat buktinya, nggak ada daftar alat buktinya, nggak ada di daftar alat bukti, nggak ada. Jangan juga nanti di daftar alat bukti ada, di keterangan tertulisnya nggak ada gitu. Atau di daftar di keterangannya ada, tapi di alat buktinya nggak sesuai ya, bukan tidak bisa membuktikan apa yang kita terangkan. Nah itu ya, jadi yang jangan sampai itu terjadi. Jadi daftar alat bukti itu menjadi sebuah PR juga menyiapkan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah alat bukti itu sendiri. Nah ini yang juga membutuhkan effort yang luar biasa ya, karena mengumpulkan alat bukti itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya. Kita harus mengumpulkan memang secara normatif ya, semua selesai pengawasan di setiap tahapan itu kan harus ngumpul di Datin ya, di Datin. Nah, tapi kan di kabupaten kota mungkin ada beberapa yang masih tercecer ya di divisi-divisi masing-masing gitu ya, atau bahkan ada yang hasil pengawasan itu masih ada di Panwascam mungkin karena ada pelanggaran di Panwascam dan yang lain. Nah ini yang kemudian harus kita kumpulkan gitu. Nah ini yang
membutuhkan waktu, yang membutuhkan tenaga yang besar, energi yang besar gitu ya, dan juga kolaborasi dari seluruh divisi, kemudian sekretariat dan pimpinan ini harus kolaborasi untuk menyusun alat bukti itu. Nah ini jadi 3 hal inilah nanti yang akan kita bawa ke MK gitu ya, yang akan kita serahkan ke MK dan juga akan kita bacakan atau kita pertanggungjawabkan gitu ya, istilahnya di persidangan. Iya. Seperti itu. Untuk di Jawa Timur sendiri, seorang Sinta sebagai Polri Hukum, apakah memberikan deadline tertentu ya untuk kabupaten kota Iya. untuk menyegerakan di tanggal ini teman-teman harus sudah selesai gitu, agar kita ada persiapan lain sebelum berangkat atau Iya. gimana gitu. Iya. Gimana? Jadi kalau berdasarkan dengan jadwal di Mahkamah Konstitusi ya, itu kan tanggal 8 kita sudah ada sidang pertama 8 Januari. Januari. Nah, meskipun kita nggak tahu nih tanggal 8 itu Jawa Timur atau bukan, gitu ya. Provinsi Jawa Timur pemilihan gubernur tanggal berapa, kabupaten kota yang 16 tadi itu juga tanggal berapa, kita nggak tahu. Jadi kita kasih deadline itu tanggal 18, Hamin saja tanggal 8 maaf, tanggal 7 itu kita sudah harus siap semua untuk memasukkan ke MK gitu ya. Jadi meskipun nanti mungkin masukannya masih nanti ya, setelah mungkin dalam persidangan yang kedua, saat kita mau membacakan keterangan tertulis kita, itu kan di sidang yang kedua, bukan di tanggal 8 juga. Meskipun seperti itu, tetapi deadline kami ya, deadline kita tanggal 7 tuh harus sudah clear semua gitu. Clear semua itu artinya apa? 3 hal tadi itu ya, keterangan tertulis, daftar alat bukti, kemudian alat bukti. Alat bukti ini juga selain dikumpulkan, itu juga digandakan ya, jadi nggak cuma satu rangkap ya, tetapi mahkamah itu 2 rangkap, Bawaslu RI gitu ya, kemudian Bawaslu Jawa Timur, dan teman-teman juga harus punya pegangan gitu. Nah nanti ini kita bisa diskusikan nih ya. Jadi itu banyak sekali yang harus digandakan, difotokopi gitu. Kemudian di Legis itu kasih materai. Oh iya, saya mau tanya dan bilang apa ya. Di Legis itu di kantor pos ya, di kantor pos itu dikasih materai dan di stempel gitu. Jadi bahwa ini dokumen yang sah, gitu, yang menunjukkan bahwa itu adalah dokumen yang sah dan berkekuatan ya, dan berkekuatan hukum gitu. Nah maka dari itu penggandaan dan meleges ini ya, itu juga membutuhkan kerja yang besar, dan itu kita sih harapannya itu kita bisa lakukan di Jakarta. Jadi yang asli kita bawa ke Jakarta, karena harus direview dulu oleh Bawaslu RI kan, mana alat bukti yang relevan, mana yang tidak, dengan keterangan tertulis dan lain-lain. Lalu setelah itu semua clear ya, nanti digandakan dan dilegos. Nah setelah itu baru siap. Nah memang kita deadline-nya seperti itu. Nah untuk membawa 3 hal ke Jakarta, untuk itu kemudian direview oleh Bawaslu RI, kita sih berharap tanggal 31 ini sudah siap kita bawa ke Jakarta. Seperti itu. Angka 16 itu kita masuk di berapa besar kalau banyak nih Bu? Se-Indonesia ya. Se-Indonesia saya nggak tahu ya, tapi kayaknya sih ini memang paling banyak mungkin ya, karena kita ada 17 permohonan. Sepanjang yang saya tahu ini di antara provinsi yang lain memang ini paling banyak Jawa Timur gitu. Dan menurut saya itu wajar, karena kita juga kabupaten kotanya kan juga lebih banyak daripada provinsi yang lain kan. Terbanyak Indonesia ya. Kan Jawa Timur itu kabupaten kotanya terbanyak di Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian PHP-nya juga paling banyak, karena kita paling banyak penyelenggaraan pilkada kan. 17 permohonan, yang 1 gubernur yang sisanya di kabupaten kota ya. Betul. Ada nggak Bu di antara permohonan itu yang ngomong untuk dadakan PSU barangkali? Iya, jadi memang banyak sekali ya permohonan itu kan, banyak gitu ya. Jadi sebagian besar memang mendalilkan TSM ya, mendalilkan adanya dugaan pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis dan masif gitu. Nah maka dari itu pasti ujungnya memohon agar dilakukan pembatalan itu ya. Iya, pembatalan, kemudian setidak-tidaknya ada PSU gitu ya, pembatalan ada PSU di sejumlah
TPS yang didalilkan. Nah, seperti itu. Jadi sebagian besar itu sih yang menjadi dalil dari pemohon. Gitu. Oke, yang terakhir mungkin masih ongoing ya, masih dikerjakan semuanya di kabupaten kota. Iya. Silakan mungkin ada yang disampaikan untuk Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya Kabupaten Kota yang saat ini tengah menghadapi PHP. Iya. Terima kasih kawan-kawan. Saya tahu ini kerja keras, tapi saya juga yakin kawan-kawan juga mengerjakannya dengan ceria, gitu ya. Karena kita juga di Jawa Timur nih, dari sekarang hari ini sampai 2 hari ke depan, sampai tanggal 28, kita juga ngumpulin kawan-kawan di 28 kabupaten kota untuk melakukan tadi itu ya, persiapan 3 hal itu. Dan kalau dilihat sih dari wajah-wajah roman-romannya tuh, ya alhamdulillah mereka mungkin dalam tekanan pekerjaan ya, cuma kayaknya itu masih bisa dihandle dengan baik. Saya harap kawan-kawan semua semangat ya, semangat, kemudian kita kerjakan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun juga ini adalah pertanggungjawaban terhadap kinerja kita kepada publik. Mari kita tunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Kota itu sudah mengerjakan apa yang menjadi kewajiban, menjadi tugas, dan melaksanakan kewenangan itu sebaik-baiknya. Itu dari saya. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih atas atensi dan sahabat Bawaslu. Itu tadi podcast kita yang kali ini khusus membahas tentang kesiapan Bawaslu Jatim dalam menghadapi PHP atau perselisihan hasil pilkada untuk tahun 2024. Mudah-mudahan di PHP kali ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat kembali mempertahankan predikatnya sebagai pemberi keterangan tertulis terbaik seperti di PHPU 2024 kemarin. Akhirnya saya Bapak B, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.